Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, azani wa azzakumullah. Saudaraku sekalian, jamaah salat maghrib yang saya hormati dan yang semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di dalam kajian akidah yang kita ambil melalui karya tulis Syekhul Islam wal Muslimin, Mujaddidud Da'wah wad Din, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah subhanahu wa ta'ala, di dalam Nawaqidul Islam. Apa artinya Nawaqidul Islam? Pembatal keislaman. Nawaqidun jamak dari naqidun, sehingga terjemahannya pembatal keislaman. Dengan demikian, kita senantiasa harus paham bahwa Islam yang ada pada diri kita ibarat air wudhu. Kalau diiringi dengan hadas, maka batalah wudhu tersebut. Islam juga kalau diiringi dengan pembatal-pembatalnya, maka tidak berlaku lagi Islamnya. Sehingga kita semuanya harus berhati-hati, jangan sampai seluruh pembatal Islam ada pada diri kita dalam keadaan kita tidak sadar. Ternyata naudzubillah, kita keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
hendaknya senantiasa kita jaga keislaman dan keimanan kita. Itulah di antara tujuan kita mempelajari kitab Nawaqidul Islam, supaya kita bisa berhati-hati sehingga kita tidak terjerumus di dalamnya. Pembatal keislaman yang pertama sudah kita bahas ya. Apa itu? Asyirku billah. Kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah." Sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik terhadap Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah akan haramkan dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya dia di mana? Di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, tidak ada orang-orang yang berbuat zalim kelak pada hari kiamat mendapatkan seorang penolong pun. Artinya orang-orang yang berbuat syirik, dan itu termasuk kezaliman yang paling besar, tidak bakalan dapat syafaat di hari kiamat ya. Sebab syafaat kan maknanya bantuan, pertolongan. Sementara Allah mensyaratkan bahwa hambanya yang akan mendapatkan syafaat kalau hamba tersebut tidak berbuat syirik. Maka yang berbuat syirik sampai meninggal belum bertobat darinya, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dia tidak bakalan dapat penolong, karena tempatnya dia di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Nabi Ibrahim saja tidak bisa membantu Azar kelak pada hari kiamat. Rasulullah juga tidak bisa menyelamatkan Abu Thalib kelak pada hari kiamat. Sebab kesyirikan dan kekufuran tidak akan Allah izinkan siapapun menolong pelakunya. Ini menunjukkan bahwa pembatal pertama adalah sangat jelas asyirku billah, berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Saudaraku sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita perhatikan pembatal keislaman berikutnya. Qala Syekhul Islam wal Muslimin Mujaddidud da'wah wad din, telah berkata Syekhul Islam wal Muslimin Mujaddid da'wah wad din, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah
Subhanahu wa ta'ala. Ats-tsani, pembatal Islam yang keberapa? Ats-tsani. Kalau tsani itu berapa? Yang kedua. Man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'ita. Siapa saja yang menjadikan perantara-perantara dalam beribadah antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala, yad'uhum, dia berdoa menyeru kepada mereka perantara-perantara tersebut, wa yas'aluhumus syafa'ah, dan meminta syafaat kepada mereka, wa yatawakkal alaihim, dan bertawakalnya juga kepada mereka. Siapa yang keadaannya demikian, kafara ijma'an, maka dia akan kafir, keluar dari agama Islam ijma'an. Apa artinya ijma'? Sesuai dengan kesepakatan ulama. Yang dimaksud ijma' sesuai dengan kesepakatan ulama di sini ialah ulama-ulama yang dianggap ilmunya, ya, bukan ulama-ulama ad-dhalal yang sesat. Ketika beribadah dia menjadikan perantara antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah ini harus secara langsung kita menyembah Allah. Nggak boleh pakai perantara-perantara. Jangan dikiaskan dengan raja-raja yang ada di dalam dunia. Kalau kita mau menghubungi mereka harus melalui siapa? Ajudannya. Karena kalau misalkan langsung ini kurang etis, kurang afdol. Demikian juga kita mau menghadap Allah, ya lebih afdolnya lewat siapa? Lewat para walinya dulu, dari kalangan Nabi, orang-orang soleh ataupun yang semisalnya. Keyakinan-keyakinan seperti ini bisa membatalkan Islam seseorang. Meskipun tujuan pelakunya baik, ya. Seringnya kita dengar kita nggak nyembah mereka kok, yang kita sembah itu Allah. Mereka itu cuma pemberi syafaat. Kita kan banyak dosanya, masa langsung menghadap Allah? Lebih etisnya melalui mereka dulu, sehingga nanti permohonan kita akan disampaikan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ayuhal ikhwah azani wa azakumullah. Alasan-alasan seperti ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu, yang terjadi di tengah-tengah musyrikin Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillah. Mereka hakikatnya menyembah selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Apa-apa yang tidak bisa mengangkat mara bahaya dari mereka, tidak bisa juga memberikan manfaat untuk mereka. Wa yaqulun, dan mereka beralasan, haula syufa'auna indallah. Perantara-perantara ini sekedar pemberi syafaat untuk kami di sisi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah. Ngakunya kami nggak nyembah kok, yang kita sembah adalah Tuhan, adapun mereka perantara saja. Nah sekarang orang-orang musyrikin bilang begitu juga. Kita lebih afdolnya lewat kuburan para wali dulu, sebab nanti doa-doa kita akan lebih diijabahi. Muncullah tawassul, iya enggak? Apa itu tawassul? Menjadikan perantara. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tawassul itu dalam agama Islam terbagi menjadi dua. Tawassul yang diperbolehkan dan tawassul yang dilarang. Tawassul yang dilarang bisa menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Kalau yang dibolehkan hanya ada 3 syarat. Selain dari 3 syarat ini, berarti nanti masuknya kemana? Ke tawassul yang dilarang. Ada yang masih ingat? Pertama, tawassul dengan nama dan sifat Allah. Contohnya seseorang mau berdoa, doa kan ibadah ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dia mengatakan wahai Rahman, wahai Rahim. Tidak mengatakan wahai Allah, tetapi apa? Wahai Rahman, wahai Rahim, sayangilah aku, rahmatilah aku. Dia memanggil Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama-nama dan sifatnya. Itu boleh. Ya, boleh. Dan dahulu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah berdoa dengan menyebut nama Rahman, nama Rahim, orang-orang musyrik kaget. Disangkanya Nabi memiliki banyak Tuhan. Ada Allah, ada Rahman, ada Rahim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bantah mereka semua dengan menurunkan
surat Al-Isra. Di akhir-akhir ayat ada penyebutan ayyamma tad'una ilaihi falahu asmaul husna. Kalian memanggil nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka bagilah Allah asmaul husna. Di situ diperbolehkan panggil Allah Subhanahu wa taala melalui nama dan sifatnya. Kalau kita butuh ampunan, maka panggillah Allah, wahai Zat yang Maha Pengampun. Yaitu apa? Ghafir atau Ghaffar. Berarti bagaimana berdoanya kita? Ya Ghaffar, ya Ghafir, ighfirli, ampunilah aku. Kita butuh rezeki, ya, maka panggillah Allah dengan namanya pemberi rezeki. Apa asmaul husna yang artinya pemberi rezeki? Ya Raziq atau ya Razzaq, dua-duanya ada. Demikian juga kebutuhan kita sesuaikan dengan asmaullah al-husna. Tapi kalau kita panggil orang yang di alam kubur, ya, wahai fulan, aku minta ampunan, sampaikan sama Allah ya. Ini orang yang dalam kubur aja nggak tahu lagi senang apa lagi bahagia, ya. Kemudian kita bikin kesusahan berikutnya. Siapa tahu ini orang lagi disiksa. Siapa tahu ini orang lagi dicambuk atau lagi dipukul dan seterusnya. Kita kan nggak dengar siksa kubur, ya. Tetapi seluruh makhluk selain jin dan manusia dengar nggak? Dengar. Maka panggillah Allah jangan melalui orang-orang seperti ini yang sudah mati. Tetapi panggillah Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini yang pertama, ya, melalui nama dan sifat Allah. Yang kedua, tawasul yang diperbolehkan apa? Melalui amal soleh. Setiap orang punya amal solehnya masing-masing. Maka ingatlah oleh kita semua, di saat kita sedang berada di kondisi yang sulit, sempit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kemudahan, mohon pertolongan dengan menyebutkan amalan-amalan soleh kita. Saya ingat, wahai Rob, dulu saya pernah begini. Sebutkan amal soleh kita. Waktu itu betul-betul saya harapkan dengan perbuatan tersebut pahala dari Engkau. Maka mudahkanlah urusan saya. Sebutkan, ya. Sebagaimana dahulu terjadi sesuai dengan hadis yang sahih, waktu Rasulullah bercerita di hadapan para sahabatnya, ada 3 orang sebelum kita, ya, terperangkap di dalam apa? Di dalam gua, nggak bisa keluar karena mulut gua langsung tertutup. Maka ketiga-tiganya mohon kepada Allah supaya dibukakan mulut guanya, pintu guanya, sehingga mereka bisa keluar. Satu demi satu menyebutkan apa? Amalan solehnya masing-masing. Ada yang memiliki amalan soleh birrul walidain, ya enggak? Berbakti sama orang tua.
Ada juga waktu itu yang memiliki amal soleh apa? Menjauhi zina, padahal punya kesempatan. Logikanya kan kalau ada kesempatan itu untuk terjerumus di dalamnya lebih memungkinkan, ya enggak? Misalkan kita ini mau berbuat zina, nggak ada duit, ya berarti kan mungkin nggak jadi karena mayoritas harus dibayar. Misalkan aja, ya. Nah sekarang kita ada duit, kemudian kekuasaan juga punya, apalagi tampang juga, wah oke. Berarti ini kan kesempatan lebih luas, lebih besar. Ternyata ketika dia mau berbuat zina, ingat, langsung nggak jadi, ya, karena ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk amal soleh nggak? Amal soleh. Sebab dia meninggalkan sesuatu karena siapa? Allah. Kaidahnya kan kalau meninggalkan sesuatu karena Allah itu amalan mulia. Seperti dulu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Meskipun Nabi Yusuf waktu itu sebatas pembantu, ya, tapi kan punya kesempatan. Karena Nabi Yusuf yang diajak. Benar enggak? Kemudian sebagaimana dalam cerita di Al-Quran, pintu-pintu sudah ditutup rapat atas perintah dari istri sang raja tadi. Nggak usah khawatir, karena wanita yang akan dizinai oleh Nabi Yusuf adalah punya banyak kuasa. Istilahnya peluang untuk itu besar Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf nggak melakukannya sedikit pun. Beliau bilang, ma'adallah, aku berlindung kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan soleh. Makanya Nabi Yusuf dimuliakan. Beliau nggak merasa ujub dengan kegantengannya, benar nggak? Kalau kita zaman sekarang ganteng pasti apa? Kalau kita diberi muka ganteng nih, pasti apa? TP-TP, ya enggak? TP-TP. Ya Pak Zul ya? TP-TP. Akhirnya apa? Terjerumus dalam zina. Karena saya ganteng kok. Lu aja yang mukanya pas-pasan. Kan gitu. Ya enggak? Ini orang zaman sekarang. Nah, semakin punya banyak peluang kita berbuat jahat, berbuat maksiat, tapi nggak jadi karena takut kepada Allah, itu amalan yang sangat mulia. Dan itu yang diajukan oleh salah satu dari 3 pemuda yang terperangkap dalam gua. Nah kemudian yang ketiga menyebutkan amal soleh tentang apa? Tentang menyimpan gaji karyawan, ya enggak? Setiap gajian ini orang kok nggak pernah minta. Berarti apakah nggak butuh ya? Udahlah, mendingan pakai buat saya aja, kan gitu kalau orang zaman sekarang. Pasti dia lupa. Ternyata sang majikan ini terus menyimpannya karena dia merasa ini bukan milik saya, bukan hak saya. Meskipun saya ambil dalam keadaan dia tidak tahu, tapi ada yang tahu. Buat apa ngambil harta yang bukan haknya, kan gitu. Akhirnya beberapa waktu kemudian, berbulan-bulan lamanya ya, sang karyawan ini minta gaji. Terus dijawab oleh majikannya, itu gaji kamu semuanya. Loh, kaget. Saya mau minta gaji bulan ini. Ya itu gaji kamu yang dulu kamu nggak pernah minta. Nah ini kan termasuk amal soleh. Karena seorang majikan yang amanah, yang memahami keringat pekerjanya, memang dia berhak mendapatkan
bayaran begini. Ya sudah. Setelah ketiga-tiganya menyebutkan amalan soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu gua. Waktu itu kan sedikit demi sedikit ya terbuka sampai seluruhnya. Rasulullah menceritakan hadis ini di hadapan para sahabatnya, menunjukkan bahwa tawasul kalau melalui amalan soleh nggak masalah. Dan yang ketiga, tawasul melalui apa? Orang soleh yang masih hidup, ya. Misalkan kita datang ke teman kita karena kita anggap beliau baik, insya Allah, ahlul khair, muhibbul khair, ahlul ibadah, dan seterusnya ya. At-taqi, dia juga bertakwa. Langsung, Assalamualaikum, waalaikumsalam, bro, tolong doain gua dong. Nah, doain apa? Ya, biar gua begini begitu, segala kesulitan diangkat, segala penyakit disembuhkan, dan seterusnya. Dengan syarat ini orang yang dimintai perantara masih hidup ya. Tapi kalau sudah mati, maka Allah berfirman, innaka latusmi'ul mauta. Kamu itu tidak bisa memperdengarkan doa bagi orang yang mati. Udah nggak bisa. Alam kita sudah beda. Di sini alam nyata, di sana alam apa? Alam gaib. Udah beda. Hubungannya pun lain-lain. Di sini kita ada urusan, di sana juga di alam kubur ada urusan. Menghadapi apa? Fitnah kubur. Kewajiban kita hanya berdoa kepada Allah supaya saudara kita, keluarga kita, teman kita yang mendahului kita dimudahkan. Urusan apa? Urusan kuburnya. Ya udah, kita nggak perlu datang ke kuburan. Ya, meskipun dia orang baik. Ya, apalagi zaman sekarang itu serba ke kuburan. Mau khitanin anak, ya ke kuburan. Bah, tolong doain ya kepada Allah, misalkan. Ini cucu bah mau sunat, ya, aduh. Macam-macam ini orang zaman sekarang. Naudzubillah ya. Hal-hal yang seperti itu bisa membatalkan Islam seorang hamba. Di sini Syekh menyebutkan contohnya. Ya do'uhum, dia berdoa kepada mereka, perantara-perantara tadi ya. Apakah mbahnya ataupun kiainya, ustadznya, ulamanya, sama aja. Wa yas'aluhum, dan dia meminta, tolong ya mbah supaya lancar, sampaikan ke Allah, macam-macam. Tolong ya kiai fulan, wali. Padahal dia perlu tahu dari apa? Dari penjaga kuncinya ini kuburan wali. Sebelumnya nggak tahu. Dia jadi penjaga kunci kuburnya bohong ya. Kuburan kuda dikatakan kuburan apa? Wali. Kan dulu ada kasus begitu. Bisnis. Penjaga kunci kubur mengatakan ini kuburan wali. Akhirnya kan bertatangan orang itu ke situ. Nah, namun setelah dicek ternyata dibongkar kuburannya kuda. Bukan wali tapi apa? Kuda. Dibohongin masyarakat. Kita kalau nggak berilmu, ya gampang dibohongin. Makanya segala sesuatu untuk membuka kebaikan adalah dengan apa? Dengan ilmu. Yang berusaha memahami agamanya, insya Allah dia akan berjalan di atas kebaikan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ini contoh-contohnya yang disebutkan oleh Syekh. Yas'aluhumus syafa'ah, minta syafaat, bantuan. Wa yatawakkal alaihim, juga bertawakal kepada mereka.
Apa artinya tawakal? Menyandarkan segala sesuatu kepada mereka. Dia yakin yang memberikan mudarat, yang akan mengangkat mudarat mereka, yang akan memberikan manfaat juga mereka. Berarti kan ini tawakal ya. Ini syirik besar. Syirik besar. Bisa mengakibatkan seseorang keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita semuanya untuk menjadikan wasail, perantara-perantara dalam ibadah kita. Langsung aja ya, tundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau minta apa aja, tunjukkan kepada Allah. Dan bertawakalnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim saja ya, waktu dibakar hidup-hidup, tawakalnya sama siapa? Sama Allah. Nabi Ibrahim kan Abul Muwahhidin, bapaknya orang-orang yang bertauhid, menunjukkan bersihnya akidah beliau, lurusnya tauhid beliau. Dalam keadaan genting dibakar hidup-hidup, tetap masih punya tawakal kepada Allah. Sempat waktu itu didatangi malaikat Jibril Nabi Ibrahim waktu dibakar. Malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, alaka hajah. Wahai Ibrahim, butuh bantuan enggak? Kenapa malaikat Jibril menawarkan bantuan begitu? Karena malaikat Jibril sudah diberi kekuatan yang sangat besar oleh Allah. Allah menyebutkan tentang malaikat Jibril dalam Al-Quran, syadidul quwa, malaikat yang paling apa? Paling kuat. Sehingga kalaulah malaikat Jibril membantu Nabi Ibrahim pada saat itu, insya Allah bisa ya. Tapi Nabi Ibrahim jawabannya la, amma ilaika fala, adapun kepadamu aku tidak butuh bantuan. Luar biasa ini ya. Lagi dalam keadaan genting, tetap mengharapkan hanya Allah yang membantu. Seorang malaikat ditolak bantuannya oleh siapa? Nabi Ibrahim. Aku hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat zikir yang luar biasa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya kalimat itu? Hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Cukup apa? Cukup bagi kami yang memberikan manfaat, yang menolak mara bahaya dan seterusnya adalah siapa? Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik yang kita sandarkan kepadanya. Bersandar kepada makhluk nggak akan awet ya, tapi kalau bersandar kepada Allah awet sampai mati kita. Tapi kalau bersandar kepada makhluk mungkin beberapa waktu aja. Itulah tawakal yang sangat kuat dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pantaslah beliau dikatakan sebagai Abul Muwahhidin, bapaknya orang-orang yang bertauhid. Nah sekarang orang tawakalnya sama apa? Sama jin yang gak jelas. Ngelihat aja enggak, tapi dia yakin ya bahwa ini jembatan ada yang jaga. Kalau kita nggak berbuat sajian ini dan itu, hancur nanti jembatannya. Mau kalian pada mati? Nah, macam-macam. Ditakut-takuti. Itulah kerjaan syaitan, menakut-nakutin walinya. Wali syaitan. Supaya apa? Supaya gemeteran. Akhirnya apa? Tetap berloyalitas terhadap syaitan. Namun bagi orang-orang mukmin tidak akan terpengaruh.
Makanya ikhwatal iman, azani wa azakumullah, kita harus pandai-pandai menjaga akidah dan tauhid kita, khususnya di zaman sekarang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki, insya Allah kita cukupkan pembelajaran kitab Nawaqidul Islam sampai di pembatal yang kedua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al muadzin yuadzin hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.